Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Setiawan Adam, NIM S1 S1190066. Perkenalkan, nama saya Queen Isabel Felicia Tambihe dengan NIM S1 S1190074. Nama saya Muhammad Al-Qadri Nurikwan, NIM S1 S1190065. Perkenalkan, nama saya Susana Aprilia Marani, NIM S1 S1190038. Perkenalkan, nama saya Idham Rashid dengan NIM S1 S1190028. Perkenalkan, nama saya Cynthia Moda Sumitro dengan NIM S1 S1190001. Kami dari kelompok 11. Kami dari kelompok 11. Praktikum Jaringan Komputer 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membawakan materi praktikum 8 dan 9 mengenai topologi star dan topologi tree. Tetapi ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu pengantar materi dari praktikum kali ini, yaitu penjelasan mengenai pengertian dari topologi dan jenis-jenisnya. Topologi adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Topologi pertama kali digunakan yaitu topologi bus. Lalu, jenis-jenis topologi yaitu yang pertama topologi bus, yang kedua topologi star, yang ketiga topologi ring, yang keempat topologi mesh, dan yang terakhir topologi tree. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas lebih mendalam tentang apa itu topologi star dan apa itu topologi tree. Baik, di sini saya akan membahas tentang topologi star. Topologi star adalah suatu metode untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk seperti bintang atau star, di mana topologi jaringan ini merupakan pertemuan dari node tengah ke setiap node pengguna, sehingga semua node atau titik dapat terkoneksi dengan node tengah tersebut. Topologi star ini memiliki prinsip kerja dengan sebuah kontrol atau kendali terpusat, di mana seluruh link akan melalui pusat dan kemudian data disalurkan ke semua node atau node tertentu yang dikehendaki oleh server pusat. Pada topologi star juga, setiap komputer harus memiliki kabel tersendiri yang terkoneksi langsung dengan perangkat pusat, seperti hub atau switch, melalui sistem point-to-point. Jenis kabel yang dipakai pada topologi jaringan ini biasanya jenis UTP, tapi ada juga yang menggunakan jenis kabel koaksial atau fiber optik. Pada topologi star ini mudah dikembangkan karena masing-masing node terdapat kabel yang terhubung langsung ke sentral node. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang topologi tree, di mana topologi tree adalah gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Dari kedua gabungan tersebut berada pada satu jaringan yang dimana keduanya menjadi kumpulan dari topologi star yang telah dihubungkan pada topologi bus, sehingga untuk setiap klien akan dikelompokkan untuk menjadi sebuah kelompok dan dijadikan sebagai pusat komunikasi. Jika topologi star memiliki satu pusat komunikasi, maka berbeda dengan topologi tree yang memiliki banyak pusat komunikasi. Nah, selanjutnya, setiap pusat komunikasi yang ada nantinya akan dihubungkan pada pusat komunikasi yang lain dengan menggunakan sebuah kabel utama. Pada topologi tree ini menggunakan konektor kabel RJ45 karena pada topologi ini menggunakan hub. Nah, topologi tree ini juga seringkali disebut sebagai topologi pohon. Hal ini dikarenakan apabila digambarkan, jaringan ini memiliki bentuk yang sama seperti pohon karena memiliki ranting dan juga cabang. Untuk setiap cabang tersebut mempunyai
hierarki yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rantingnya, sehingga jaringan topologi tree ini memiliki tingkatan jaringan dengan hierarki yang lebih tinggi. Hierarki jaringan ini bisa mempengaruhi sekaligus mengontrol jaringan yang ada di bawahnya. Hal itulah yang membuat topologi pohon ini atau topologi tree ini seringkali digunakan untuk melakukan interkoneksi pada sentral hierarki yang berbeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan topologi star dan topologi tree. Kelebihan topologi star. Yang pertama, dengan menggunakan tipe topologi ini, maka bisa digunakan untuk banyak perangkat komputer. Misalnya, dalam satu ruangan terdapat 30 komputer, maka penerapan topologi ini masih cukup mampu untuk menghandle semuanya. Dibandingkan topologi bus yang hanya mampu menangani tidak lebih dari 10 perangkat. Yang kedua, jika terjadi kerusakan, maka maintenance akan lebih mudah dilakukan. Kita hanya perlu melihat kondisi kabel-kabel, hub atau switch, atau langsung dari kondisi server. Biasanya, error dialami dari komputer pusat sehingga tidak perlu mengecek perangkat komputer lain yang terhubung. Yang ketiga, mengacu pada pengertian topologi star, di mana jaringan terbentuk secara konvergensi, maka jika terdapat komputer klien yang error, maka tidak akan mempengaruhi klien yang lain. Perbaikan bisa dilakukan langsung dari kabel yang terhubung dari komputer klien yang rusak. Yang keempat, kecepatan jaringan yang dihasilkan sama besar antara masing-masing komputer klien dengan server pusat. Yang kelima, dalam pengaplikasiannya bisa menggunakan beberapa tipe kabel yang berbeda. Misalnya, jika komputer klien tertentu membutuhkan jenis kabel yang berbeda, ditambah lagi topologi star ini kompatibel dengan berbagai jenis kabel. Yang keenam, jika ingin menambah komputer klien, maka tidak perlu instalasi ulang untuk semua komputer yang terhubung. Kita bisa secara langsung menambahkan jaringan klien baru dan dihubungkan dengan server pusat. Kelebihan topologi tree. Yang pertama, memiliki jaringan yang lebih besar jika dibandingkan dengan jenis jaringan yang lainnya. Maka untuk topologi tree ini cenderung lebih besar. Yang kedua, mempunyai akses yang cepat dan segera, mempunyai proses segera pada hub pusat maupun jaringan. Untuk jaringan yang seperti ini akan lebih memungkinkan dari beberapa perangkat pada jaringan yang dihubungkan hub pusat. Yang ketiga, memiliki keterbatasan titik. Topologi pohon ini mempunyai keterbatasan yang dilakukan pada titik koneksi maupun keterbatasan dari lalu lintas siaran, sehingga untuk topologi tree ini mengatasi segala keterbatasan yang terjadi pada topologi jaringan star yang diinduksi pada topologi jaringan bus. Selain itu, teknologi ini juga menyediakan ruang yang cukup untuk berekspansi pada jaringan di masa depan. Yang keempat, manajemen data yang baik. Ciri-ciri topologi tree yaitu memiliki manajemen data yang baik dan mudah untuk dikembangkan supaya menjadi jaringan yang lebih luas. Selain itu, untuk mendeteksi kerusakan maupun kesalahan juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan topologi star dan kekurangan topologi tree. Yang pertama itu kekurangan topologi star, yaitu server error maka kliennya juga error. Itu banyak kabel, makin banyak perangkat semakin lambat. Biaya instalasinya mahal. Kedua, kekurangan topologi tree, yaitu dapat menghubungkan semua jaringan. Biaya instalasi mahal, pengelolaan sulit, dan konfigurasi perawatannya sulit. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari topologi star. Nah, topologi star ini biasanya dipakai pada jaringan yang menggunakan 20-30 komputer. Nah, hal ini dapat ditemui seperti di warnet atau di sekolah. Pada kasus warnet,
Komputer yang menjadi sentral pusatnya adalah komputer yang berada di bagian admin atau administrator dari si warnet. Sedangkan komputer-komputer yang digunakan oleh pengunjung adalah komputer klien yang akan nantinya terhubung ke komputer administrator tadi. Dan biasanya juga menggunakan hub. Kemudian untuk implementasi topologi tree, ini biasa diimplementasikan pada aspek perbankan yang berperan penting dalam melakukan transaksi seperti transfer, cek saldo, dan lain sebagainya pada internet banking atau SMS banking. Nah, dengan hal ini pasti akan memudahkan pengguna untuk tidak lagi keluar rumah atau bersusah payah ke mengunjungi ATM atau ke bank untuk melakukan hal-hal tersebut. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.